Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, kita lanjutkan dengan melihat isi buku yang berjudul Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Membongkar tipu daya dukun sakti berkedok wali. Penerbit Pustaka Imam Bonjol. Ditulis oleh Zainal Abidin bin Syamsuddin LC. Tema yang kita ambil saat ini yaitu kesaktian dukun dan bantuan jin. Kesaktian dukun dan bantuan jin. Jin tidak akan membantu dan tidak mau mengabdi kepada tukang sihir maupun dukun kecuali setelah mereka memberi imbalan, karena tidak ada kerjasama dengan jin yang bersifat cuma-cuma. Sementara imbalannya bukan membayar dengan rupiah atau dolar, namun dengan kesyirikan, kekufuran, atau kemaksiatan. Sehingga tukang sihir dan dukun semakin meningkatkan kekufurannya, maka bangsa jin akan lebih loyal pengabdiannya dan lebih cepat mengabulkan permohonannya. Dan jika tukang sihir atau dukun tidak serius mengabulkan berbagai macam permintaan dan tuntutannya yang bersifat kufur dan syirik, maka setan dari bangsa jin akan memutuskan pengabdiannya dan menolak segala permohonannya, bahkan menentang perintahnya. Dengan demikian, tukang sihir dan setan merupakan teman setia yang bertemu dalam rangka memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia itu musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat 6. Jika Anda perhatikan wajah tukang sihir, maka dengan jelas Anda akan melihat kebenaran apa yang telah saya sampaikan. Anda akan mendapatkan gelapnya kekufuran yang memenuhi wajahnya, seakan ia merupakan awan hitam yang pekat. Hatinya keras, tabiatnya kasar, pikirannya kotor, dan perasaannya kolot, serta tindakannya jahat, penuh dikuasai hawa nafsu dan serakah dunia. Jika Anda mengenali tukang sihir dari dekat, maka Anda akan mendapatkan hidupnya dalam kesengsaraan. Jiwanya hidup bersama istri dan anak-anaknya penuh dengan kegundahan, bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun. Dia tidak bisa tidur nyenyak dan terus merasa gelisah, bahkan senantiasa merasa cemas dalam tidurnya. Selain itu, seringkali setan-setan itu akan menyakiti anak-anaknya atau istrinya, serta menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Maha besar Allah yang Maha Agung yang telah berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surat Toha ayat 124. Banyak orang-orang awam yang tidak paham tentang hakikat mukjizat dan karomah, serta kurang mampu membedakan di antara keduanya dengan benar. Akibatnya mereka juga tidak dapat membedakan mana mukjizat dan karomah yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna risalah yang disampaikannya kepada manusia, pendukung atau dakwah Rasul-Rasulnya, serta penghormatan kepada sebagian wali-walinya
yang benar-benar soleh. Mereka juga tidak dapat membedakan mana yang kurafat dan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan, yang diklaim oleh para dajjal, dukun, dan paranormal sebagai pewaris mukjizat dan karomah. Padahal tujuannya hanya untuk mempermainkan akal manusia dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Dan segala bentuk penghasilan dukun dari perdukunan hukumnya haram, sebagaimana yang telah ditegaskan Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Nabi melarang memakan harta dari harga jual beli anjing, penghasilan dukun atau dari perdukunan, dan mahar pelacuran. Kalangan awam menyangka bahwa karomah atau mukjizat merupakan suatu kelebihan yang dapat dicapai dengan usaha dan kemauan seseorang tanpa harus memandang keimanan dan ketakwaannya. Karena kekeliruan dalam memaknai karomah dan mukjizat, maka mereka menyangka bahwa wali-wali dan orang-orang soleh dapat melakukan dan memamerkannya kapan dan di mana saja mereka kehendaki. Keyakinan seperti ini disebabkan oleh kejahilan mereka terhadap Tuhan, hakikat Islam, dan tabiat kenabian Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabb-Nya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Oleh sebab itu, semua kejadian aneh yang dipertontonkan oleh para dajjal paranormal, para dukun, para pendusta sebagai mukjizat atau karomah adalah kebohongan belaka. Sebenarnya semua keanehan itu akibat permainan setan atau tipuan akal licik mereka yang mengandung tipu muslihat dengan cara menciptakan sulapan bohong dan permainan ajaib, lalu mereka mengklaim sebagai mukjizat atau karomah. Tujuannya agar mempromosikan bahwa sang dukun memiliki kehebatan dan kemuliaan serta mempunyai keberkahan agar masyarakat mengagungkannya dan mau membayar mahal kepada sang dukun. Maka benar sabda Rasulullah SAW, "Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram." Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 9799 9586 10511. Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 2083, Imam Darimi dalam sunannya nomor 2441. Dengan demikian, masyarakat yang tidak mengerti apa-apa tertarik untuk datang dengan tujuan mencari berkah, meminta berbagai hajat dan keinginan, yang tentunya dengan membawa bermacam nazar dan hadiah untuk mereka. Ini tentu saja menjadi sumber penghidupan dan merupakan mata pencarian bagi si pengangguran dan pemalas. Mereka berusaha mempermainkan keluguan dan kebodohan kalangan awam, sehingga bisa memakan harta mereka dengan cara yang batil. Bahkan kini melalui kecanggihan media komunikasi, televisi, handphone, atau HP, seorang paranormal semakin leluasa menguras pulsa atau rupiah dengan memanfaatkan layanan SMS. Demikian yang dapat disampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan boleh disebarluaskan.
Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.